and welcome to Morning Breakfast with God. We hope that you had a good night's rest, you had a good weekend rest, and you're back again, and you're looking forward to the week ahead. So, your Pastor Meta MIU here. We wish you a very good morning, and we hope that you are, ready for what's ahead of us. Amen, haleluya, haleluya. Shalom dan selamat pagi saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kami Pastor Meta MIU di pagi yang luar biasa, pagi yang sangat indah, pagi yang penuh berkat indah yang Tuhan sediakan bagi kita anak-anaknya. Well, kami berdua mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung melalui program gereja kami GKA Holy Ministries dalam program Morning Breakfast with God. Sarapan pagi bersama Tuhan, atau kami katakan sebagai kebaktian pagi renungan harian setiap harinya, Senin sampai Jumat jam 7.30 pagi waktu Malaysia, jam 6.30 pagi waktu Indonesia. Dan seperti biasa, informasi berikutnya akan kami beritahukan setelah kita boleh sama-sama sepakat sehati. Kami mengundang saudara terkasih semua yang sudah bergabung di pagi hari ini melalui Facebook, Instagram, ataupun juga YouTube bersama-sama. Yuk kita bersatu di dalam doa, kita serahkan dalam tangan Tuhan, biar tangan Tuhan sendiri yang menuntun hati kita untuk mengerti firman-Nya dengan sangat indah. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Let's pray. Praise you, Father. Amen, Good morning, Jesus. Lord. Yes, Lord, Lord. Thank you, Lord, for Amen. your blessings in our life. We thank you for the days ahead and the weeks ahead. More important, Lord, we thank you for each and every one that listens to this, that you guide them with wisdom to receive this message. Amen. We also ask you, Lord, to give us wisdom that we carry this in the right way that you want us to. In your name we pray. Amen. Amen, haleluya. Ya, tadi saya sudah mengatakannya, ada beberapa informasi mungkin yang baru pertama kali mengikuti program ini. Informasi yang kami berikan adalah program ini dilakukan setiap hari Senin dan Jumat. Seperti tadi sudah kami informasikan jam dan waktunya atau hari-harinya ya. Dan kami menggunakan dua bahasa, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tentunya. Kita akan membawakan dua worship dalam setiap program ini, di awal dan di akhir nanti. Di akhir nanti tentunya ada beberapa informasi mengenai pelayanan gereja kami, yaitu GKA Holy Ministries, yang bisa diikuti dan juga bisa dipahami dengan baik. Jadi mari saudara terkasih, di pagi yang indah ini kita akan mengawali kebaktian pagi kita dalam renungan harian pagi ini dengan satu pujian yang sangat luar biasa. Dan pujian ini berjudul Do It Again. Wah, apa yang dikatakan dan dimaksud dengan do it again, syair yang begitu indah, syair yang begitu luar biasa, yang akan membawa kita mengerti dan membawa kita memuji Tuhan dengan sangat indah, karena segala sesuatunya menjadi luar biasa di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amen. Pastor Meta seperti biasa akan saya thank you dulu untuk pribadi yang boleh menciptakan pujian yang indah ini tentunya, dan juga akan menyapa hai di seluruh bagian pelosok manapun ya, nggak bisa disebutkan satu-satu namanya, yang pastinya sekali lagi saya pribadi mengucapkan selamat bergabung dalam program kami, dan saya mempersilakan Pastor Meta untuk menyapa semuanya. Silakan Pastor Meta. Well, we're going to start with a praise and worship song. It's called Do It Again. It was performed by the band called Elevation Worship Group. Yes. And it was written by Mac Brock, Chris Brown, Matt Redman, and Steve Furtick. These are the four persons that they wrote this song. It's amazing song. So we're going to start with this praise and worship song. But before we do that, let's say good morning also to Mom in Jakarta, and also good morning, Mom. And then good morning to all our brothers and sisters out there, whether you're listening in the morning, afternoon, evening, nighttime. Some of you, we know you only watch this in other parts of the day, and some of you may watch it 1 or 2 days later. It doesn't matter. When you get this, is the right time for you. And we hope that it bless you, that it gives you the faith you require to carry along. It gives you the recharge you need to walk in the Lord. So we thank you, to make the time for the Lord, and we thank you for investing in your own time also. Yeah. So let's start with today's praise and worship song, and then let's go into the word. Yes, betul sekali. Ini sudah hampir 3 tahunan ya Pastor Meta kita tidak pulang ke Indonesia ya, untuk bertemu keluarga di sana. Tapi ada beberapa kabar yang sangat luar biasa, kabar baik yang terjadi di Malaysia juga, sehingga mungkin dalam beberapa bulan ke depan kita bisa mulai pulang ke Indonesia ya. We'll see. We'll see where it goes. Kita serahkan segalanya dalam tangan Tuhan yang indah. Setiap rencananya pasti baik buat kita anak-anaknya. Well, saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam pujian kita di pagi hari ini. Tadi sudah saya sampaikan pujian ini berjudul Do It Again. Boleh membukanya melalui Google tentunya ya.
Jadi kita akan sama-sama bernyanyi tentunya. Ya, sepertinya di sini ada sesuatu yang di luar dari rencana. Ada musiknya tidak bisa kita mainkan. Jadi mungkin saat ini kita akan mengganti dengan Great Are You Lord kayaknya ya, Pastor Meta ya. Oh, okay. Ini sudah saya siapkan tadi pujiannya, dan sepertinya ada beberapa kendala yang terjadi dalam musik Do It Again. Baiklah, kita akan menggantinya pujian ini menjadi satu judul yang saya sudah lihat beberapa yang sudah kita persiapkan ya. Di sini ada Great Are You Lord. Ya, sama-sama yuk kita angkat pujian ini. Kita akan bernyanyi bersama pujian ini dengan sangat indah. Jadi mari yang mau membuka liriknya, tentunya kami memberikan beberapa waktu atau beberapa saat untuk bisa membuka liriknya. Jadi kita boleh sama-sama bernyanyi tentang pujian ini ya. Sekali lagi pujian ini berjudul Great Are You Lord. Dan pujian ini dibawakan oleh satu worship yang sangat luar biasa juga di sini, yaitu satu grup musik yang sangat indah dan sangat mempunyai arti yang sangat luar biasa, karena dari judulnya sendiri kita juga sudah memahami ya, Great Are You Lord. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang sangat indah. Engkau adalah Allah yang selalu memenuhi setiap kebutuhan anak-anaknya. Kita semua adalah anak-anaknya. Jadi jangan pernah khawatir, karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Amen, amen. So we're going to have a little bit of a change. We're going to sing Great Are You Lord. Yes. And the composers, the writers and of these songs are basically Jason Ingram, Wow. David Leonard and Leslie Jordan. All right, So all right. we'll sing this song instead. Mhm. For some weird reason we had some technical issues. Yes, Right, betul so we'll sekali. sing this song. Great Ya. Are You Lord. Baik, mari saudara terkasih, kita nyanyi dan angkat pujian ini bersama. Great Are You Lord. Amen. Amen, amen. Hallelujah, Yesus. Thank you, Lord. Mari saudara terkasih, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam kebaktian pagi kita ini. Angkat suaramu dengan indah. You are light, you are love, you bring light to the darkness. You give hope, you restore every heart there is broken. Great are you, Lord. Amen, Jesus. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise in your, yes, in our lungs, yes, Lord. So we pour out our praise to you only. Amen, Jesus. Haleluya, Lord. Mari sekali lagi katakan dengan segenap hatimu. You light, you are love, you bring light to the darkness. You give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Amen, Jesus. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise in your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Amen, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Engkau Allah yang indah, Engkau Allah yang hebat, Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang kami kasihi. And all the
Our hearts will cry, this bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, this bones will sing. Great are you, Lord. Yes, Jesus. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, this bones will sing. Great are you, Lord. It's your praise, it's our life. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your praise, it's our life. So we pour out our praise to you only. It's your praise, it's our life. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your praise, it's our life. So we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Thank you, Jesus. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini, Bapa. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih Allah yang indah. Praise you, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Amen. Amen, amen, amen. Hallelujah. Haleluya, haleluya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah membawakan satu pujian yang sangat indah dan luar biasa. Dan saatnya mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Meta. Silakan Pastor Meta. Praise you, Father. Hallelujah. So today's message comes from the book of Isaiah, chapter 38, verse number 5. I'll be reading from the NIV version. It doesn't matter which version. It's a very simple verse. But the title for today is From No to Yes. Wow, amen. This is something that a lot of us need to learn how to do, because there will come times where we will need to move from a no to a yes. And how do we do that? So let's read from Isaiah chapter 38 verse 5 from the NIV version. It says here, "Go and tell Hezekiah, this is what the Lord, the God of your father David says. Ya. I have heard your prayer and seen your tears. I will add 15 years to your life." And this is when King Hezekiah was sick to the point of death. He was going to die. And the prophet Isaiah, who spoke to God, said to him, "Put your house in order, for you will surely die." He didn't say you might die or that it doesn't look good. He says you will surely die. So this is a situation where it says, "Go and tell Hezekiah, this is what the Lord, your God, your father David says. I've heard your prayer, I've seen your tears, and I'll add 15 years to your life." This is something where, we must learn from this verse. That there are times where we will go through life where, God may have said no. But, God may have a reason for saying no. And sometimes He wants to see how badly we want something. So this is that message. We'll go into that, how to move from no to yes with the Lord. Amin, haleluya. Baik saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita boleh membuka Alkitab kita, firman Tuhan. Di sini saya sudah siapkan seperti biasa. Boleh juga melalui smartphone. Kami biasa menggunakan versi terjemahan baru di dalam pembacaan firman Tuhan ini. Jadi sama-sama mari kita membuka firman Tuhan ini melalui Yesaya 38 ayatnya yang ke-5. Dan pada pagi hari ini tema yang akan kita pelajari, tema yang akan kita mengerti, yang akan kita terima adalah dari tidak menjadi iya. Wow.
from no to yes, dari tidak menjadi iya. Apa yang dimaksud dari tidak menjadi iya? Apa yang harus kita mengerti? Karena kalau kita melihat atau kita mendengar dari temanya saja terlihat begitu simpel tadi kata Pastor Meta ya, sederhana sekali, ya kan? Tetapi mari sama-sama kita mengerti apa yang dimaksud dari tidak kepada iya berdasarkan firman Tuhan ini. Jadi mari sama-sama kita membaca firman Tuhan ini. Sekali lagi diambil melalui Yesaya 38 ayatnya yang kelima. Di sana dikatakan, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Amen. Wow. Jadi tadi Pak Semeta juga mengatakan bahwa ini adalah satu hal yang harus kita mengerti, bahwa terkadang Tuhan mengatakan hal yang lain daripada kehendak kita. Terkadang Tuhan mengatakan sesuatu hal yang bukan mungkin mengecewakan kita ya, gitu. Terkadang Tuhan juga mengatakan kepada kita tidak sesuai dengan apa yang kita mau, dengan apa yang kita rencanakan. Nah, dari apa yang Tuhan katakan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, inilah yang dikatakan perkataan atau jawaban dari setiap halnya, yaitu perkataan tidak atau jawaban tidak dari Tuhan. Ya mungkin kayak, Tuhan aku mau mobil dong, tapi Tuhan bilang disediainnya motor mungkin ya kan, atau disediainnya hal yang lain, dan ini merupakan satu jawaban tidak dari Tuhan. Nah, bagaimana kita boleh mengerti sesuai temanya pada pagi hari ini, mengubah satu perkataan tidak tersebut kepada perkataan iya? Apakah ini berdasarkan kemengertian kita, atau ini berdasarkan bagaimana kita bersikap di dalam setiap hal yang Tuhan mau katakan kepada diri kita? Nah, berdasarkan firman Tuhan ini adalah penyampaian yang diberikan Tuhan melalui Nabi Yesaya ya, Pastor Meta ya, melalui Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia pada saat itu yang dalam keadaan saya katakan tidak baik, dalam keadaan yang sakit, yang sampai mati atau hampir mati, atau dalam keadaan yang tidak baik yang saya katakan. Nah, di sini ada perkataan-perkataan yang sangat-sangat indah yang harus kita mengerti, sehingga kita memahami bagaimana kita bisa mengerti kata tidak ini berubah menjadi kata iya. Mari sama-sama kita dengarkan. Silakan Pastor Meta. So based on a situation like that, where in the case of King Hezekiah, he heard from Isaiah saying, "Go put your house in order, you will surely die." Right. So what happens when you go to God and God says no? What do you do when God ever says no to you? Right? Rather than give up, Hezekiah started weeping and praying, and asking God for mercy. He went and he pleaded with God. Right? God told Isaiah to go back and tell Hezekiah, "I've heard your prayer and I've seen your tears, and I'll add 15 years to your life." Even when you feel as though God has said no, if you dare do as Hezekiah, King Hezekiah, and ask God for yes, go and say, "God, reverse that no." Say, I want you to say yes. This is where you really need to get into the posture, right? Every circumstances that says forget about it, God said no, just live with it. A lot of people might say that, in the case of Hezekiah's attitude, his attitude was, "God, I'm asking if your great mercy will give me this capability to change your mind and give me a yes." Right? Because, are we bold enough to ask for a yes? Even though all things keep going to a no, are we bold enough to go to God and say, "God, I want a yes from you"? Because you see, God never gives up on us. Sometimes God says no for a reason. Yeah. But if we show to God that we really, really, really need a yes, for whatever reason, when God sees in our heart that we are genuine, that we really mean well, and we've repented, we have changed into something better, God will give us what we desire. I mean, there's so many cases we can see. It's in the case of Jesus dying on the cross, right? For all our sins. It didn't say the sins that we make by accidentally. It didn't say, it says for all our sins.
That Yeah. means God can forgive us for everything. It also means that whenever God says no, there is always a chance He will say yes later. Yeah. So if we are really walking in the pathway of Christ and we go to the Bible, that's why we say that the Bible, if you go to it and you really go deep, every single word of the Lord has a meaning, has purpose Yes. in your life. Yeah. That's why they say this book is a book of life. You go to it and read it every day. The same verse, every day will have a different meaning. Yeah. Maybe for the same 1 week, it may have the same meaning because it's for that week. But come back another month and read that again. I tell you, if you really go deep, you hear God's voice. And in this case here, just one single verse here says, right? I will add 15 years to your dying life. Yeah. Because I've Yes, heard yes, your God. prayer and I've seen your tears. Now, we are not saying that all of you must go and cry to the Lord. Then only God will change. No. Masing-masing punya caranya. In ya, this case here, Hezekiah's tears showed that he really, Yeah. really wanted something. Yeah. If God can see that in you, He will definitely give it to you. I know He will. I hope this bless you so that you know now how to go to the Lord and convert whatever no that you have heard in your life into a yes. Because God is always yes and amen. Ya. Ya, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti apa yang disampaikan Pastor Meta baru saja. Saya mengambil beberapa kesimpulan yang sangat indah bahwa kalau tadi Pastor Meta menyampaikan Tuhan memakai Nabi Yesaya atau memilih Nabi Yesaya untuk mewakili Tuhan untuk berbicara kepada Raja Hizkia. Nah, kalau kita sama-sama mengetahui cerita ini bahwa dalam Yesaya 38 ini dikatakan ya bahwa Hizkia atau Raja Hizkia sakit dan disembuhkan. Dan kalau kita melihat beberapa ayat sebelumnya ya, sebelum ayat yang kelima ini Pastor Meta ya, tadi saya lihat juga beberapa ayat sebelumnya dikatakan di sana bahwa Tuhan sendiri juga sebetulnya sudah bicara secara pribadi kepada Raja Hizkia bahwa dia tidak akan bisa sembuh atau tidak akan sembuh dari penyakitnya. Tuhan sendiri juga sudah mengatakan kepada Raja Hizkia sendiri untuk menyampaikan berita ini kepada keluarganya. Ya, oleh karena itu dikatakan di sana dengan sangat menyesal sekali bahwa Tuhan sudah mengatakan secara pribadi kepada Raja Hizkia bahwa dia tidak akan sembuh. Ini kalau kita mengambil perkataan ini, kita melihat story ini atau cerita ini, inilah yang dikatakan dari tidak, yaitu kata tidak itu sendiri dari tema kita di pagi hari ini. Nah, seperti tadi sudah disampaikan juga bahwa Tuhan memakai Nabi Yesaya untuk berbicara kepada Raja Hizkia mewakili Tuhan itu sendiri dan mengatakan bahwa sekali lagi saya akan membaca firman Tuhan ini ya. Di sana dikatakan adalah telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Ini perkataan Tuhan. Nah, untuk kita bisa mengerti mengapa hal ini bisa terjadi, coba kita kembalikan kembali di dalam kehidupan kita. Pastor Meta bertanya, jadi apa yang akan kita lakukan di saat Tuhan mengatakan tidak kepada sesuatu hal yang kita doakan, yang kita inginkan? Apa yang kita lakukan? Apa yang dapat kita pelajari dari tema firman Tuhan atau dari perkataan firman Tuhan itu sendiri di pagi hari ini yang boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kita? Karena banyak sekali dari setiap anak-anak Tuhan saya melihat, ya termasuk saya sendiri pada zaman-zaman dahulu, di saat saya tidak menerima jawaban doa saya, di saat saya tidak menerima sesuatu hal yang sangat saya inginkan, saya mulai kecewa. Saya mulai mengatakan kalau Tuhan nggak sayang sama saya. Saya mulai melakukan hal-hal yang mengecewakan Tuhan. Saya mulai memberontak. Saya mulai menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ini yang saya lakukan pada zaman-zaman dahulu. Saya malah mulai, mama saya mungkin mengingatkan saya, bukan mungkin, banyak sekali mama saya mengingatkan saya. Saya mengatakan, percuma juga berdoa, nggak ada gunanya juga kok. Apa yang saya dapatkan tidak sesuai dengan yang saya doakan juga. Coba buat apa? Ini perkataan-perkataan yang keluar dari mulut saya. Boleh cek dengan mama saya ada di sini juga kok. Ya, ini adalah satu contoh dan saya tidak terlepas dari situasi ini. Saya tidak terlepas dari situasi jawaban tidak yang Tuhan berikan dalam setiap doa-doa saya. Nah, ini juga terjadi kepada Raja Hizkia pada masa itu. Ya kan, Tuhan mengatakan kamu tidak akan sembuh, katakan kepada keluargamu bahwa kondisimu tidak akan membaik. Wow.
Bayangkan kalau ini terjadi, kita dalam keadaan sakit, kita minta kesembuhan dari Tuhan. Tuhan katakan tidak. Katakan kepada keluargamu, bagaimana kita akan merasa down sekali pada saat itu ya. Tetapi mari saya bawa atau kami bawa atau Pastor Meta membawa kita untuk mengerti satu hal yang harus menjadi sikap diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Seperti apa yang dilakukan Raja Hizkia itu sendiri. Di sana saya melihat bahwa satu hal yang Raja Hizkia lakukan adalah tidak menyerah dengan kata tidak itu. Tidak menyerah dengan jawaban Tuhan yang mengatakan tidak, engkau tidak akan sembuh, engkau akan mati, katakan dengan keluargamu. Nabi Hizkia, Raja Hizkia tidak menyerah. Ini yang saya pelajari dari seorang pribadi yang dimiliki oleh Raja Hizkia. Jadi mari kita anak-anak Tuhan yang pada saat ini, pada pagi hari ini yang sudah bergabung bersama kami melalui kebaktian pagi kita ini. Di saat kita mendapatkan satu jawaban tidak, Raja Hizkia mungkin dalam posisi sakit, kita mungkin dalam posisi meminta satu jabatan, kita sendiri mungkin dalam posisi meminta satu keadaan membaik dalam rumah tangga, dalam anak-anak, dalam pernikahan, apapun keadaannya pada saat ini. Di saat Tuhan mengatakan tidak untuk hal itu, kuncinya mari kita melakukan seperti apa yang Raja Hizkia lakukan, tidak menyerah. Bukan hanya sekedar itu saja, bukan hanya sekedar tidak menyerah saja, tetapi dia melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Dia berjanji kepada Tuhan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi di samping rasa tidak menyerah ini, Pastor Meta juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus mempunyai sikap diri yang kembali kepada firman Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan berjanji untuk melakukannya serta benar-benar membuktikan untuk melakukan hal itu. Amen. Jadi ini yang harus kita pahami dengan baik. Kata tidak menyerah atau apa yang kita lakukan untuk tidak menyerah, yes, mungkin so simple. Terdengar begitu sederhana, tidak menyerah berarti doa terus, tanpa ada hal yang lain yang harus kita mengerti dengan lebih dalam lagi. Kita bisa berdoa terus setiap saat, setiap waktu, tetapi kalau kita tidak mengerti maunya Tuhan, kita tidak tahu apa yang Tuhan mau, kita juga tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka kata tidak menyerah ini atau setiap doa yang kita lakukan juga tidak akan membuahkan hasil yang baik. Amen. Jadi ini yang harus dipahami, bukan hanya sekedar tidak menyerah saja, tetapi ada bagian yang lebih dalam daripada kata tidak menyerah itu sendiri. Kalau kita melihat Tuhan menyuruh Nabi Yesaya untuk memberitahu kepada Raja Hizkia bahwa Tuhan telah mendengar doa, Tuhan telah melihat air mata Raja Hizkia. Bahkan Tuhan sendiri karena sudah melihat hatinya, Raja Hizkia datang dengan kesungguhan hatinya. Saya tadi membaca beberapa firman Tuhan ya di dalam ayatnya yang ketiga. Kalau boleh saya bacakan di sini ya Pastor Meta ya. Ia berkata, Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dia datang dengan hati yang rendah. Dia datang dengan kesungguhan hati yang benar. Bukan hanya sekedar tidak menyerah. Kata tidak menyerah ini kadang-kadang kita salah mengartikan. Kita pikir kata tidak menyerah ya udah doa aja terus ya kan. Mungkin pagi hari kita doa 1 jam, misalnya tambah lagi deh. Siangnya kita tambah deh 2 jam berdoa. Malamnya tambah lagi deh 5 jam berdoa gitu kan. Kita hanya berpikir datang dengan berdoa, memperpanjang doa kita tanpa kita mengerti maunya Tuhan apa. Tuhan mau kita datang dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau kita datang dengan kerendahan hati. Tuhan mau kita datang dengan mengerti maunya Tuhan. Bukan kita datang dengan memaksa Tuhan mengerti maunya kita. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Jadi mari, lihat dan pahami, bahkan ketika kita merasa seolah-olah Tuhan menjawab tidak. Lihat dan pahami di sini adalah seperti tadi yang sudah saya katakan. Jadi bukan hanya actionnya saja, yaitu terus melakukan doa dan mungkin menambah jam doa, tetapi lebih dalam daripada itu memahami mau Tuhan, tujuan Tuhan, dan membuat komitmen dengan Tuhan. Ini adalah bagian yang sangat-sangat saya pelajari dari firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini.
Jadi mari, saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memohon belas kasihan kepada Tuhan. Datanglah dengan hati yang sungguh, Yeah. sehingga engkau melihat sendiri bahwa Tuhan mengatakan tidak di awal dari setiap doa Raja Hizkia. Tetapi begitu Raja Hizkia datang dengan sungguh-sungguh, tidak menyerah, tetap terus berdoa kepada Tuhan dengan hati yang merendah dan mau mengerti maunya Tuhan, maka Tuhan mampu merubah setiap perkataan tidak itu menjadi perkataan yang iya dan luar biasa. Karena di sana dikatakan Tuhan memberikan lebih lagi waktu kepada Raja Hizkia. Amen. Luar biasa sekali. Jadi saya mau tanya secara pribadi nih Pastor Meta, apakah kita cukup berani untuk meminta iya kepada Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Apakah kita cukup berani meminta perkataan iya kepada Tuhan dengan cara yang benar, dengan sikap diri yang benar, dengan hati yang benar? Ini yang harus kita pertanyakan dulu kepada diri kita. Memang tidak mudah untuk kita menjadi pribadi yang bisa membawa kita kepada hal tidak menyerah, yang bisa membawa kita kepada hal kerendahan hati, yang bisa membawa kita kepada hal yang mengerti maunya Tuhan. Tidak mudah, karena tentunya maunya Tuhan selalu bertentangan dengan maunya kita, ya kan? Kerendahan hati tentunya kita harus mengalahkan ego kita, ya. Dan kata tidak menyerah ini kita harus mengorbankan beberapa hal yang mungkin hal-hal penting di dalam kehidupan kita. Jadi itu bukan sesuatu hal yang gampang kalau menurut saya. Tetapi ada yang harus kita lakukan untuk kita boleh menjadi pribadi yang seperti ini. Bukan begitu ya Pastor Meta ya? Yes. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk kita boleh menjadi pribadi yang seperti ini? Boleh menjadi seperti apa yang Raja Hizkia lakukan sehingga mampu merubah kata tidak dari Tuhan menjadi kata ya yang luar biasa bagi kita anak-anaknya. Silakan Pastor Meta. I mean, if you read the whole chapter, Yeah. right, chapter 38, you'll find that there's a lot of things said over there. Betul. I think you need to go and look into this. This is where, even when God says no to him through Isaiah, Hezekiah didn't, go out and try and do more. He just turned to the wall and he prayed to the Lord. Ya, So the first thing we should do whenever we get a no from the Lord is not sit down and grope and cry and pray. The first thing he did, he was pray. yes. And in his prayer, it didn't come into a prayer where he was begging and all that. He just reminded God how he had been faithful to the Lord, how he had been, obedient to the Lord. So there are a few things we need to do in our life if ever we want a yes from the Lord. There are things we need to keep continuously aware of is our obedience in the Lord. Because if we are not obedient, there will be situations and consequences we have to deal with it. So in this case here, when King Hezekiah said, God, you've seen how faithful I am, you have seen how I have been doing your work and so on. And then he didn't even wait for an answer, he just broke down and cried. So in our prayer, sometimes in our prayer, it's okay to cry in your prayer. Ya, Some people think prayer is a situation where you have to be serious only. You cannot come to God in your weaknesses. So in the case of Hezekiah, he was fearful for his life because he was not ready to die. And he went and said, God, you know how I've been a faithful servant, how I've been kind to people, and all the work that you want me to do, I've been obedient, I've done everything you want. What else do you want not? And then he sit down there and cry. And then the Lord says, I will add 15 years to your life. So this is where whenever we pray to the Lord, we should pray for God's wisdom, for God's patience, for God's strength, for God's mercies, right? And we have to remind God. Sometimes we just have to remind God that we are aware that we are already saved. We are already healed because of the promise that has been given that Jesus has died for us. We deserve to get everything that we ask for, ya, provided, of course, that we also have kept our obedience.
These are certain things that we need to do. We need to ask God to change this no to yes. We have to ask, because God sometimes wants to see, do you really want it? I mean, think about it, right? Yeah. Sometimes people kind of ask us for some things. We go, are you sure you want that? Are you sure this is something you want? Because with every promise that comes as a yes, there are also consequences and actions that we have to carry forward with. We have to keep walking in God's path. So when God gives us all His blessing, we must also bless others. We must also take people along the journey. We cannot say, oh, God gave me all of this just for me. Everybody stay away from me. No, God bless you for one reason, so that you can bless others. And this is something that we need to keep working with the Holy Spirit to understand when God says no, when you want it to be a yes, what are the things are we willing to do when we get a yes? Because there are certain consequences that we have to be aware of. Yeah. And when we get into the situation, for every situation where we get a no, get into praise and worship. Get into praise and worship, right? Because praise and worship will be able to fill your hearts with promise, Yeah. to fill your Amen. heart with hope that motivates us to keep going back to God and say, God, we want to see a yes here. Yes. I know you're going to say a no, but I want to see a yes here. And one of the biggest, hardest yes to get is to get a yes for healing for people whom has been sick for a long time. Mm-hmm. You know, when people get sick for a long time, after a while, they give up hope because they have been praying for many years. They've been praying every day for many, many years, and they don't get well, right? Yeah. And then we come along and go, I'm going to pray for you. And the guy is good, or the guy or the lady is going to think, you know what? Everybody has been praying for me for the last 20 years, and it's not helping. If you believe God is going to turn this no into yes, it will work. Yes. Right? There's a lot of things that goes on in our life where we, after many years of praying, we think that we have to live with it. Yeah. No. If you decide to live with it, it's a choice you make. But if you go back to the Lord and do praise and worship and prayer, you say, Lord, I'm going to change this no into a yes. I'm going to come to you every day, prayer, 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 and weeping, 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 until you give it to me, Lord. Yeah. Amen. I always say, if there's two child, one child came to say, Dad, you promised me ice cream. And dad says, wait, okay, I give it to you. And the son waits quietly. Don't disturb the dad anymore. The other one comes and says, Dad, can I get ice cream? Dad says, okay, give me 2 minutes. 2 minutes later, the son says, Dad, can I get ice cream? Dad says, give me another 5 minutes. 5 minutes come and say, Dad, I need ice cream. Guess which child will get ice cream first? Yeah. The one that keep reminding the father, 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 Father. Amen. Go back and remind Father, yes, I need a yes. And God will say, give it a second, that's 4 days. Come back 4 days again. Until you get it, Amen. don't give up. Ya, ini tindakannya tidak perlu dilanjutkan atau sudah I langsung think tindakan is there sudah already. dalam ya? I think the action is there already. Yeah. The action is you need to keep doing Yes, it. amen. Yeah. Ya, selalu ada 3 cara yang kami sampaikan, yang kami berikan dalam setiap kebaktian pagi ini, yaitu mungkin yang sudah mengikuti program ini dari awal ya sudah paham sekali 3 hal yang kita sebutkan setiap paginya ya, Pastor Meta. Tetapi ini harus terus kami ingatkan. 3 hal ini yang harus terus kami sampaikan, karena 3 hal inilah yang menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah menyerah. Seperti apa yang kita terima pembelajaran di pagi hari ini, jangan menyerah atau tidak menyerah sama sekali seperti yang dilakukan Raja Hizkia. Nah, kalau tadi saya mengatakan bahwa untuk menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah, untuk menjadi pribadi yang mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, untuk menjadi pribadi yang mengerti dan mau mengerti rencana Tuhan adalah kita melihat tadi bahwa dalam ayatnya yang ketiga dikatakan Raja Hizkia menangis, dia datang kepada Tuhan. Di sini yang harus kita pahami, kata tidak menyerah ini adalah satu hal kembali kepada hal berdoa. Datang kepada Tuhan adalah satu komunikasi yang harus kita lakukan. Dan komunikasi ini bisa kita lakukan di dalam doa kita. Dan doa ini bukan bicara, sekali lagi, bukan hanya bicara tentang satu ruangan yang harus kita masuki sehingga kita bisa berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. No. Berdoa ini selalu dapat kita lakukan di mana saja, kapan saja, setiap saat, setiap waktu. Bahkan di saat hal terbusy, hal tersibuk di dalam kehidupan kita, Yes. kita bisa
melakukan hal berdoa ini. Amen. Ini yang harus kita pahami. Kebanyakan kita anak-anak Tuhan di saat kita sibuk kita lupa. Kebanyakan kita anak-anak Tuhan di saat kita punya banyak masalah kita lupa. Yang kita ingat adalah nanti pulang gue berdoa deh. Ini yang selalu kita ingat Pastor Meta. Di saat kita ada masalah, aduh nanti pulang gue mau berdoa sama Tuhan. Tonight I'll pray. Itu kan iya, ya kan. Di saat kita mau melakukan sesuatu, oh besok pagi aku mau bangun pagi berdoa. Kita hanya berpikir kita menyediakan satu waktu khusus untuk bisa berkomunikasi sama Tuhan. Kita selalu berpikir untuk menyediakan sedikit waktu kita saja untuk kita bisa bertanya kepada Tuhan, untuk kita bisa merubah maunya Tuhan. No. Mari pahami dengan baik bahwa hal berdoa ini di saat hal tersibuk dalam waktu kita, di saat kita berada di tengah-tengah masalah yang paling berat buat kita, disitulah kita justru mampu berdoa. Detik itu juga, saat itu juga. Karena inilah yang dilakukan Raja Hizkia di saat dia mengatakan dia tidak ingin menyerah dengan keadaannya. Di saat dia menerima perkataan tidak dari Tuhan, saat Tuhan mengatakan engkau tidak akan sembuh, katakan kepada keluargamu. Inilah yang Raja Hizkia lakukan. Kalau tadi di awal saya sudah mengatakan tentunya ada beberapa hal yang harus kita korbankan. Waktu yang kita miliki harus kita korbankan dengan lebih lagi. Saya mengerti Raja Hizkia pada saat itu sakit, dalam kesakitan, tidak ada pengharapan. Bisa saja dia merasa, aduh gue mau berdoa tapi badan gue sakit banget, gue males banget, gue begini. Banyak alasan yang bisa dikemukakan oleh Raja Hizkia. Dia bisa saja mengatakan, ya udahlah Tuhan, kalau emang jawaban lo enggak, ya gue mau buat apa? Tuhan udah ngomong enggak. Bisa saja dia melakukan hal itu. Tetapi mari, di saat engkau menginginkan sesuatu, mungkin kau sudah mendengar jawaban Tuhan dan itu tidak sesuai dengan apa yang kau mau, engkau masih bisa tetap merubah kata tidak ini menjadi kata ya. Pastor Meta tadi sudah memberikan satu contoh. Di saat seorang anak kecil datang kepada kedua orang tuanya atau kepada papanya untuk meminta ice cream. Dua anak. Satu anak mungkin papanya bilang 5 menit lagi, that's it, selesai. Dia tidak melakukan hal apapun setelah itu. Dan satu anak yang lagi terus mengingatkan papanya, papa tadi berjanji 5 menit lagi. Papanya berjanji, oke 5 menit lagi. Berjanji terus berjanji. Atau papanya mungkin sudah mengatakan tidak, kamu tidak boleh dapat es krim. Whatever reason, kita tidak tahu alasannya. Tapi karena keinginan sang anak begitu kuat, begitu besar, dia terus, papa aku mau es krim. Kita bisa melihat siapa yang akan mendapatkan es krim tersebut. Tetapi tentunya sang anak sangat mengetahui bahwa papanya begitu baik. Sang anak sangat mengetahui bahwa papanya begitu mengasihinya dan menyayanginya. Dan sang anak juga mengetahui apa yang disukai papanya, apa yang menyenangkan hati papanya, apa yang direncanakan papanya, sehingga anaknya tahu bahwa di saat dia melakukan hal itu papanya akan segera memberikannya. Amen. Saya yakin kita sebagai dulu juga anak-anak kecil seperti itu ya kan, di saat kita jadi anak-anak kecil, di saat kita menjadi, mungkin kita dalam masa remaja, atau kita di saat kita masih meminta sesuatu sama orang tua kita. Kita tahu apa yang menyenangkan hati orang tua kita, belajar yang rajin, ya kan, jadi ranking 1 di sekolah, ya kan, bersihin rumah. Kita tahu apa yang menyenangkan orang tua kita, ya kan. Terus kita juga tahu apa yang menjadi rencana orang tua kita. Dia sering ngomong dengan kita, ya kan, papa mau nanti kalau sudah besar kalian tuh begini, jadi kalian harus begini. Kita mengetahuinya. Ini tidak jauh berbeda dengan apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Amen. Kita tahu apa yang menyenangkan Tuhan. Kita tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kita selalu baik. Dan Tuhan selalu menunjukkan, Tuhan selalu berkata kepada kita, inilah rencanaku anakku. Tuhan meletakkan kita di tempat-tempat yang luar biasa. Amen. Kita tahu akan hal itu. Oleh karena itu, datang dengan tidak menyerah melalui doamu, datang dengan kesungguhan hati dan kerendahan hati, mengerti setiap rencana Tuhan dengan cara memuji dan memuliakan Tuhan. Ini langkah yang kedua. Langkah yang pertama berdoa, tadi saya sudah sampaikan. Langkah yang kedua memuji dan memuliakan Tuhan, yaitu datang dengan kerendahan hati.
Memuji Tuhan kan, kita datang dengan kerendahan hati kan memuji Tuhan. Tuhan, aku datang, ampuni aku Tuhan apabila aku masih salah, maafkan aku. Ini kan datang dengan kerendahan hati, memuji Tuhan. Aku tahu Tuhan Engkau yang mengetahui setiap kehidupan dalam dunia ini. Kita memuji, kita menyembah, ya kan, ini yang kita lakukan. Karena inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Amen. Yang menyenangkan hati Tuhan itu tidak susah. Tuhan tidak mau uang kita. Tuhan cuma mau kita memuji Dia, memuliakan Dia, menomorsatukan Dia, mengandalkan Dia. Yuk lakukan itu. Maka engkau akan mendapatkan yang tadinya kata tidak, Tuhan akan menggantinya dengan kata iya. Dan itu artinya akan luar biasa di dalam kehidupanmu. Amen. Yang ketiga, biasanya kita bicara tentang tindakan. Kalau di sini saya mau mengatakan satu hal, tindakan ini bicara tentang jangan omdo aja. Jangan ngomong doang aja. Gua mau begini, gua mau begitu, aku mau ini, aku mau itu. Tuhan gua mau, tapi nothing to do. Diem aja, pasrah aja, bodoh amat. Tuhan udah ngomong, oke, kamu kerjakan ini. Oke banget, bukan gue banget tuh. Bicara tindakan adalah bicara lakukan dalam kehidupanmu, bukan cuma omongan saja, tetapi lakukan dengan action. Ini yang saya maksud dengan tindakan. Ini yang kami maksudkan dengan tindakan. Jadi kalau engkau memang sudah mengatakan, kasarannya contohnya nih, di saat engkau dalam keadaan masalah yang paling berat, di saat engkau dalam situasi yang paling berat, di saat engkau dalam kesibukanmu yang paling padat, engkau sudah mengucapkan janjimu, nanti malam saya mau berdoa. Tindakannya adalah lakukan. Jangan begitu sampai rumah, aduh Tuhan gue capek, besok pagi aja ya Tuhan. Oh, ini bicara tentang tindakan. Jadi lakukan. Amen. Lakukan apa yang memang sudah engkau komitmenkan dengan Tuhan. Amen. Ini yang paling penting ya. Bicara tentang tindakan itulah yang paling penting. Lakukan, jangan hanya bicara saja. Praise you, Father. Yes. Hallelujah. Ya, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sampai di ujung dari morning breakfast kita di pagi hari ini. Jadi janganlah menjadi pribadi yang mudah menyerah, karena kita anak-anak Tuhan. Bukanlah pribadi yang mudah menyerah. Kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu penuh dengan komitmen, dengan semangat, dengan motivasi yang menjadikan kita berkat luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Jadi pastikan engkau menjadi pribadi yang seperti itu. Ya, oke, yuk saatnya kita siapkan hati kita kembali untuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Dan setelah itu kita akan membawakan satu pujian untuk mengakhiri morning breakfast atau kebaktian pagi kita di pagi hari ini. Dan juga ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Jadi mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Let's close with a prayer. Amen. Praise you, Father. Thank you, Jesus. Lord, thank you for the message today that shows us how we can turn all these no's that we've been getting all this while Amen. into a yes. Yes, Lord. Lord, we thank you that there is always a chance for us to be able to come out of a situation where things have been negative for us. Amen. That now we can move it to the positive by just coming to you in prayer, praise, worship, and our weeping when it's necessary, Lord. Yes, Jesus. Lord, we thank you, Lord, that you've made it easy for us to come back to you. You've made it easy for us to change your mind. Yeah. You've made it easy for us to come and show you why what we want is what we should get, Lord. So, Amen, Lord, we Jesus. thank you, Lord, that you are enabling a lot of people to take this message, turn their sick life into a healthy life, Amen. turn their negative life into a positive life, turn all the things that is affecting their relationships, their business, their work, into a positive relationship or positive work or positive business. Amen, Lord, we Jesus. believe, Lord, that you allow us to do this not because we are great, but because you are a great God. Amen. But you also look, Lord, for the consequences in us. That you're always looking for the opportunities in us to be obedient, Lord. So we thank you, Lord, that you give us these challenges that treat us in a manner that brings us to obedience, that brings your no into a yes. Yes, We Jesus. thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang indah, di mana pada pagi hari ini kami menerima kebenaran akan firman-Mu, kami memahaminya Tuhan, dan kami mengambil pembelajaran-pembelajaran yang luar biasa Tuhan, dan ini kami ingin lakukan dalam kehidupan kami. Amen. Karena sesuatu hal yang luar biasa
benar-benar kami mengerti melalui firman-Mu di pagi hari ini. Dan terima kasih untuk Pastor Meta yang membawa kami memahaminya, dan terima kasih juga untuk setiap doa yang disampaikan, yang diberikan dan diletakkan dalam tangan Tuhan. Kami mengaminkan, kami menyerahkan segalanya juga Tuhan dalam tangan kasih kuasa-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah Engkau anak-anak Tuhan terkasih dalam setiap kehidupan-Mu. Tangan kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai Engkau mulai detik ini dan sampai selama-lamanya dalam kehidupan-Mu. Dan diberkatilah Engkau anak-anak Tuhan terkasih di dalam setiap hal yang Tuhan percayakan di dalam tangan-Mu. Apapun itu, lakukan dengan segenap hati-Mu. Sekalipun Engkau mendengar perkataan atau jawaban tidak dari Tuhan pada saat ini, Engkau sanggup, Engkau mampu datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan merubah setiap perkataan tidak itu menjadi kata iya yang luar biasa bagi Engkau, bagi kita, anak-anaknya. Dan diberkatilah Engkau anak-anak Tuhan bersama seluruh keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, keluarga besarmu, dan juga orang-orang yang berada di sekitar Engkau. Marilah kita tetap terus bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan diberkatilah Engkau anak-anak Tuhan di dalam kesehatanmu, sukacitamu, damai sejahteramu. Kasih Tuhan Yesus begitu indah bagi kita anak-anaknya. Mari dengan segenap hati sama-sama kita katakan haleluya. Amen. Amen. Amen, amen. Ya, kita akan membawakan satu pujian di akhir dari morning breakfast ini, dan pujian ini berjudul Dia Mengerti. Amen. Ini diciptakan oleh saudara terkasih kita, brother in Christ kita ya dalam Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan yang bernama Isaac Arif. Ya, terima kasih untuk pujian yang boleh diciptakan ini, sehingga kita boleh sama-sama memuji Tuhan dengan pujian yang sangat luar biasa ini. Sebelum kita masuk kepada pujian kami akan memberikan beberapa informasi bagi setiap pribadi yang membutuhkan counseling, membutuhkan prayer request, membutuhkan apapun yang untuk dibicarakan, didiskusikan bersama mengenai kebenaran akan firman Tuhan ini, mengenai pemahamannya, boleh menghubungi kami Pastor Meta Emayu di dalam gereja kami, yaitu GKA Holy Ministries. Dan juga untuk beberapa pelayanan yang kami lakukan juga melalui webinar, melalui online dan yang lainnya seperti pemberitaan firman Tuhan, khotbah ataupun Bible Talk dan yang lainnya, juga boleh menghubungi kami melalui gereja kami GKA Holy Ministries. Adapun Bible Talk yang kami lakukan setiap hari Selasa dari jam 7 malam waktu Indonesia ya, jam 8 malam waktu Malaysia sampai dengan selesai. Begitu juga untuk yang di Malaysia juga mungkin hari Jumat boleh mengikutinya juga. Jadi boleh menghubungi kami untuk timingnya, untuk linknya juga, semuanya boleh menghubungi kami melalui gereja kami GKA Holy Ministries. Dan juga untuk pemberitaan atau khotbah, pelayanan khotbah ataupun webinar, dan ini juga boleh menghubungi gereja kami juga. Tetapi dari setiap pelayanan yang kami lakukan dalam pelayanan gereja kami, semuanya pada saat ini masih kami lakukan secara online. Jadi kami belum bisa melakukannya secara online karena di Malaysia sendiri keadaan semakin bertambah dari setiap pasien COVID-nya, dan juga kami belum bisa pulang ke Indonesia. Jadi hingga saat ini kami masih melakukan pelayanannya dalam media online. Dan juga untuk pujian penyembahan juga kami melakukannya setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 pagi ini melalui YouTube GKA Holy Ministries. Amen. Dan nomor telepon yang bisa dihubungi adalah nomor Malaysia +6 016 408 1478 atau +6 016 408 1478. Dan untuk nomor Indonesia adalah +62 811 979 1478. Dan juga boleh menghubungi kami melalui Messenger ataupun juga melalui inbox di dalam Facebook ataupun Instagram itu sendiri, atau melalui komen di dalam YouTube GKA Holy Ministries, boleh. Dari semuanya juga boleh. Nanti kami akan reach out ya, atau akan melihat, membuka pesan yang boleh disampaikan melalui yang baru saja kami sebutkan tadi. Dan juga kami bekerja sama bersama GKA Pemenang di dalam program Healing Ministries. Ini dilakukan setiap hari Rabu jam 2 siang waktu Indonesia, jam 3 petang waktu Malaysia, melalui Facebook ataupun media sosial GKA Pemenang. Dan ini dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Jamson Manurung. Boleh menghubungi beliau langsung untuk setiap pribadi yang membutuhkan doa kesembuhan ataupun doa pelepasan. Nomor telepon yang bisa dihubungi atau nomor WhatsApp yang bisa dihubungi adalah +62 812 63 83 269. Atau boleh juga menghubungi kami, nanti kami akan menyampaikan atau menghubungkan langsung dengan beliau nanti
artinya ya. Amen. Ya, inilah informasi yang kami berikan melalui pelayanan gereja kami dan juga kerjasama yang kami lakukan bersama GKA Pemenang. Saatnya yuk kita siapkan hati kita untuk kita mengangkat pujian, dan setelah itu kita akan kembali kepada aktivitas kita masing-masing di hari ini. Dia mengerti. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Mari sama-sama kita angkat pujian ini sebelum kita kembali beraktivitas dalam setiap kegiatan kita di sepanjang hari. Angkat suaramu anak-anak Tuhan, nyanyikan dengan segenap hati. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, berlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Sama-sama katakan Dia mengerti. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan berpisah sementara waktu, dan kita akan berjumpa kembali besok pagi dalam waktu yang sama. Kami Pastor Meta Emayu mohon undur diri dan mengucapkan selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari sama-sama kita angkat kembali pujian ini.